Oke, jadi sekarang kita akan membahas mengenai tumbukan dua dimensi. Nah, sebelumnya kita hanya membahas mengenai tumbukan satu dimensi. Karena kalau misalkan dua benda ini, ada benda satu dan benda kedua, di mana benda satu bergerak miring gitu ya, dengan kecepatan v10, dan juga benda kedua itu bergerak mendekati juga dengan kecepatan v20. Nah, ini kita bisa proyeksi v10-nya dalam sumbu X dan Y, kita bisa gambarkan ke sana X dan ke sana Y, gitu ya, X dan Y positif. Nah, ini kita bisa tuliskan sudut yang dibentuk antara sumbu X terhadap vektor kecepatan ini. Kita harus ingat bahwa sudutnya itu dibentuk mengarah berlawanan arah jarum jam. Jadi kita harus mengikuti aturan itu. Jadi sudutnya di sini itu adalah θ 1. Kalau misalkan kecepatan bendanya di sana, berarti sudutnya itu kita ambil dari X positif ke sana gitu ya. Nah, jadi kita bisa proyeksikan pada arah X itu adalah V10 cos θ 1, dan pada arah Y itu V10 sin θ 1. Mana kita bisa melihat bahwa cos θ 1 pada kuadran 4 itu akan bernilai positif, sehingga arah dari V10 X-nya itu ke kanan, dan juga sin θ 1 pada kuadran 4 itu negatif, makanya dia arahnya ke bawah gitu ya. Nah, begitu pula untuk benda kedua. Benda kedua ini kita bisa lihat bahwa sudut yang dibentuk antara sumbu horizontal pada X positif terhadap ini itu adalah θ 2. Jadi kita bisa melihat bahwa V20 pada sumbu X-nya itu adalah V20 cos θ 2, makanya ini pada kuadran 3 ya, ini pada kuadran 3 di arah X-nya itu negatif. Oke. Begitu pula yang ada di sini itu pada kuadran 3 arah Y-nya juga negatif, gitu ya, sin θ 2. Nah, kemudian benda ini bergerak dan bertumbukan. Nah, jadi lintasannya itu seperti ini. Kita bisa melihat bahwa kecepatan benda pertama setelah tumbukan itu adalah V1T. Nah, ini kita juga bisa jabarkan dalam sumbu X dan sumbu Y. Kita bisa lihat misalkan sudutnya itu adalah V1. Jadi sudut yang dibentuk antara sumbu X positif terhadap vektor kecepatan itu adalah V1. Kita bisa jabarkan bahwa pada arah X itu adalah V1T cos V1, dan pada arah Y itu adalah V1T sin V1 gitu ya. Begitu pula pada benda kedua, kecepatan akhirnya itu adalah V2T, dan kita bisa jabarkan bahwa sudut yang dibentuk antara benda sumbu X positif terhadap vektor kecepatannya itu adalah V2. Nah, kita bisa jabarkan menjadi V2T cos V2 dan V2T sin V2. Kita bisa tuliskan momentum benda pertama awal itu adalah V10 itu sama dengan M1 V10 cos θ 1i ditambah V10 sin θ 1j gitu ya. J. Nah, V1T setelah tumbukan itu adalah M1 V1T cos V1i ditambah V1T sin V1j. Nah, begitu pula momentum benda kedua sebelum tumbukan yaitu V20 itu adalah M2 V20 cos θ 2i ditambah V20 sin θ 2j. Begitu pula V2T, momentum dari benda kedua setelah tumbukan itu adalah M2 V2T cos V2i ditambah V2T sin V2j. Nah, jadi pada kondisi ini itu berlaku hukum kekekalan momentum. Ingat bahwa ketika tumbukan itu momentumnya selalu kekal. Jadi P10 ditambah P20 itu sama dengan P1T tambah P2T. Nah, di sini kita bisa tuliskan karena hukum kekekalan momentumnya ini berada pada notasi vektor gitu ya. Jadi kita bisa tuliskan hukum kekekalan momentum pada arah X dan pada arah Y. Jadi pada arah X, P10X ditambah P20X itu sama dengan P1TX ditambah P2TX. Itu pula pada arah Y itu seperti ini. Jadi kita bisa meninjau hukum kekekalan momentum pada dua arah gitu ya. Ingat, seperti kita membahas mengenai gerak pada dua dimensi, kita meskipun kecepatan bendanya itu memiliki komponen X dan Y, kita bisa memisahkan analisis kita itu X sendiri dan Y sendiri. Nah, ini juga sama ketika kita membahas mengenai tumbukan dua dimensi. Jadi kita memisahkan hukum kekekalan momentum pada X sendiri dan pada Y sendiri. Nah, dan juga karena secara umum tumbukan itu kan nggak
memenuhi hukum kekekalan energi kinetik gitu ya, sehingga kita bisa meninjau koefisien restitusinya. Nah, koefisien restitusinya itu ada dua, yaitu EX, ya berarti selisih dari kecepatan benda kedua pada arah X minus V1TX dibagi dengan V20X minus V10X, kemudian dimutlakkan. Atau kalau kita tuliskan dalam notasi kerja oleh gaya non-konservatif, berarti ini adalah kerja oleh gaya non-konservatif pada arah X. Nah, begitu pula koefisien restitusi pada arah Y itu seperti ini. Dan kita tahu bahwa koefisien restitusi pada arah X dan arah Y itu belum tentu sama. Karena ingat, kita bisa memisahkan hukum kekekalan energi kinetiknya pada arah X dan arah Y. Gitu.